Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin hadirat jemaah kajian sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita di kali yang ketiga kemarin, kita sudah berbicara 3 peperangan besar yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbicara semua peperangan baginda Rasul mungkin bukan waktu yang tepat ataupun bukan saat yang tepat. Kita tahu baginda Rasul itu berperang bahkan sampai 92 kali, baik dalam bentuk utusan pasukan yang beliau kirim ataupun dalam bentuk perang yang diikuti oleh baginda Rasul. Setidaknya ada 19 kali, sekitar 10 kali itu perang-perang besar. Dan kita berbicara beberapa perang penting yang membawa pengaruh besar terhadap dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin hari berbicara tentang Ghazwah Badar, perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra itu perang yang kedua di Badar. Karena kita punya 3 kali peperangan di Badar. Perang Badar As-Sughra yang pertama kali tidak terjadi peperangan, tapi kaum muslimin sudah bergerak ke Badar. Dan nanti ada perang Badar yang ketiga. Dan perang Badar yang paling menentukan itu perang Badar 17 Ramadan. Perang Badar yang disebutkan dalam Al-Quran dengan Yaumul Furqan. Kita tahu selepas baginda Rasul menggapai kemenangan di perang Badar, baginda Rasul kembali bermusyawarah. Jadi musyawarah itu cara penyelesaian hukum yang sering kali diulangi oleh baginda Rasul. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang kita lakukan? Ini kita punya 70 tawanan yang sudah kita tawan. 70 di antara mereka sudah mati, 70 lagi tawanan. Ketika itu Umar mengatakan, mengangkat tangannya mengatakan, "Ya Rasulullah, naqtuluhum." Itu semuanya kita bunuh. Semua kita bunuh. Kalau mau, saya akan memulai dengan saudaraku lebih dahulu. Jadi ipoh legok lumpuh. Saya mulai dengan saudaraku. Rasul sepertinya kurang sependapat dengan Umar. Kembali beliau mengatakan, syawirni, berikan pandangan kalian yang lain. Abu Bakar mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, kita menawan mereka dan kita mengambil tembusan. Kita mengambil fidah. Kita butuh untuk membeli senjata. Kita butuh banyak materi untuk alat persenjataan kita, dan kita tidak memiliki uang. Itu tembusannya." Itu anak-anak saudagar, anak-anak orang kaya dari Mekah. Ketika itu baginda Rasul lebih condong ke pandangan Abu Bakar. Turun firman Allah menegur Rasulullah, "Wa ma kana lin-nabi an yakun lahu asra." Tidak patut untuk nabi itu punya tawanan. Kalian baru perang pertama. Bukan itu yang kalian butuhkan. Apa kalian butuh aradud dunia, kata Allah? Apakah dunia lebih kalian sukai dibandingkan akhirat? Sepatutnya kalian membunuh mereka seperti Umar. Jadi dalam kasusnya Umar itu hampir 5 kali apa yang beliau putuskan sesuai dengan keputusan Allah, termasuk tentang hijab perempuan dari Umar. Di sini Umar mengatakan kita bunuh. Rupanya baginda Rasul ditegur oleh Allah. Ditegur, tidak patut untuk kalian itu memiliki tawanan. Ini kisah menariknya. Rupanya di antara tawanan itu kita sering mendengar nama menantunya baginda Rasul, Abi Rabi'.
termasuk yang ditawan oleh baginda Rasul, menantunya baginda Rasul. Siapa yang menebusnya? Rupanya Zainab, istrinya, putri baginda Rasul, mengirim tebusan untuk suaminya Abi Rabi'. Datang dari Zainab sekotak tebusan, rupanya itu berisi kalung yang pernah diberikan oleh ibundanya Khadijah. Rasul melihat kalungnya, ketetes air mata baginda Rasul. Ini cinta pertama baginda Rasul. Kemudian Rasul meminta para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membebaskan Abi Rabi'? Dibebaskan tidak free, kata baginda Rasul. Engkau pulang ke Mekah, engkau harus mengirim istrimu Zainab kepadaku. Abu Rabi' siap. Kemudian Zainab dikirim di tahun kedua Hijriah, berhijrah ke Madinah. Termasuk diantaranya satu tawanan yang kita kenal nantinya, ini orator ulung dari orang-orang Quraisy, Suhail ibn Amr. Kalau Suhail sudah berbicara di Mekah, semuanya akan bertaati. Itu Suhail orator. Dia termasuk yang tertawan. Di Mekah dia sering menghina, mencaci baginda Rasul. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau Suhail ini kita bebaskan, saya copot dulu giginya. Tabligh dan ego. Kalau itu kita bebaskan, saya copot dulu giginya. Rasul mengatakan, la taf'al ya Umar, jangan engkau lakukan. La'alla Allah, bisa jadi Allah dari mulutnya akan keluar sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Penaklukan Mekah akhirnya masuk Islam ketika orang Arab murtad. Mekah dalam kondisi goyang, mau juga ikut murtad. Berdirilah Suhail ibn Amr, orator ulung itu sudah jadi muslim, di sisi Ka'bah mengatakan, kalian itu apa? Kalian yang paling telah masuk Islam. Apa kalian mau yang paling cepat keluar dari Islam? Orang kulit semua terdiam mentaati Suhail. Anaknya mengatakan, Abu Jandal, bapak sudah dikabulkan doa baginda Rasul, dari mulutmu keluar sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Ini Suhail ibn Amr. Rupanya ketika Rasul sudah memutuskan menerima tebusan fidak untuk tawanan, dari sisi kubu Quraisy, Abu Sufyan menggalakkan supaya jangan berikan tebusan. Jangan kalian kelihatan kecil di hadapan Muhammad, jangan berikan tebusan. Ada kisah menarik di situ. Rasul mengetahui dari perantaraan wahyu yang disampaikan oleh Jibril, mereka tidak mau menebus. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ada di Mekah itu anak Abu Buda'ah yang kita tawan. Anaknya cerdas dan dia anak yang kaya. Dia akan datang menebuskan bapaknya. Anaknya itu Muttalib, duduk di sisi Ka'bah dengan Abu Lahab, dengan lain pengusaha-pengusaha Quraisy, Abu Sufyan. Tiba-tiba mereka mengatakan, jangan berikan tebusan. Anaknya mengatakan, baik, kita tidak akan menebus. Malamnya dia langsung berangkat ke Madinah untuk menebus. Itu Rasul mengatakan, ini Abu Buda'ah punya anak cerdas dan kaya, dia akan datang. Tiba-tiba dia datang sesuai dengan sabda baginda Rasul. Di peristiwa itu juga masuk Islam yang dikenal dengan syaitan Mekah. Syaitan Mekah. Ini syaitan Mekah. Syaitan Mekah itu Amr bin Wahab, orang fakir tapi paling keji terhadap Islam. Duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy, termasuk diantaranya Abu Sufyan di sisi Ka'bah. Kemudian Amr bin Wahab mengatakan, sudah wafat si fulan Abu Jahal, wafat fulan Utbah, wafat Syekh. Tidak ada kebaikan lagi hidup setelah mereka kalau mereka sudah mati. Kalau bukan karena hutang yang ada di pundakku dan bukan karena nafkah anak-anakku yang masih kecil, sungguh aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan membunuhnya. Abu Sufyan mengatakan, hutang aku selesaikan, anak-anakmu nafkah. Berangkat dia ke Madinah. Tiba-tiba menjumpai baginda Rasul, pura-pura ingin masuk Islam. Rasul mengatakan, wa ma ja'a bik, apa yang membuat engkau mendatangi Madinah? Saya mau masuk Islam. Bukan, wa ma ja'a bik, apa yang menjadikan engkau datang ke Madinah? Saya ingin, bukan, kamu tidak ingin menebus tebusan tawanan, tapi kamu ingin membunuhku. Kamu duduk dengan Sofwan, kamu duduk dengan Abu Sufyan di sisi Ka'bah, kemudian Anda mengatakan ini.
Kemudian beliau langsung bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ini masuk Islam siapa? Mekah di tahun kedua Hijriah. Kita juga berbicara kemarin hari tentang perang Uhud, dan kita tahu kekalahan untuk kaum muslimin. Efek dari kekalahan ini tidak ada lain melainkan penyebab dan faktornya kemaksiatan para sahabat untuk Rasulullah. Maksiat, satu saja maksiat untuk Rasulullah bisa menyebabkan kekalahan untuk kaum muslimin. Kita perang Badar, Allah utus para malaikat. Perang Khandaq, Allah utus arsalna rih, kami kirim angin, kami kirim ini, kami kirim itu. Tapi ketika ini Allah tidak mengirim, hilang dari rahmat, hilang dari keberkahan kalau Anda berbuat maksiat kepada baginda Rasul. Yang paling sangat menentukan lagi perang Khandaq, yang di situ tentara sekutu ingin menyerang dan menyerbu kota Madinah. Rupanya ceritanya seperti yang kita sebutkan, Allah menjaga Madinah daripada kaid, daripada makar musuh-musuhnya. Selepas perang Khandaq, kita tahu dalam ceritanya kemarin hari, rupanya orang-orang Banu Quraidah mencoba untuk mengkhianati dan melepaskan perjanjian mereka dengan baginda Rasul. Artinya perdamaian dengan Banu Quraidah sudah selesai. Quraisy sudah pulang, tentara sekutu sudah pulang. Baginda Rasul mengatakan, "Fala yada' ahadukum silahu." Kalian jangan letakkan pedang-pedang senjata kalian dulu. Rasul sudah meletakkan. Jibril mengatakan, "Bagaimana engkau letakkan sedangkan kami belum meletakkan?" Bangkit lagi baginda Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Tidak ada satu-satu di antara kalian kecuali akan salat asar di Bani Quraidah." Ini ikhtilaf yang sifatnya khilafiyah. Rupanya di tengah perjalanan itu sudah waktu asar. Para sahabat berselisih. Sebagian mereka mengatakan maksud Rasul supaya kita jalannya cepat. Yang lain mengatakan bukan, maksud Rasul salat tetap di Bani Quraidah. Waktunya sudah keluar. Ada sebagian sudah salat di jalan, ada sebagian yang salat asarnya sudah waktunya keluar di Bani Quraidah, mengamalkan perintah Rasul. Rasul bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Kami sudah salat di jalan, kami belum salat." Rasul mengatakan, "Ni'ma ma fa'altum." Ini yang terbaik yang kalian lakukan. Jadi itu sifatnya ikhtilaf wal khilafiyah. Semuanya bisa mendapatkan pahala sesuai dan tergantung sisi ijtihadnya masing-masing. Jadi ini Bani Quraidah. Jadi kita tahu sekarang yang tersisa dari kabilah orang Yahudi di Madinah cuma Bani Quraidah. Bani Nadir sudah diasingkan, sudah diusir dari Madinah. Bani Qainuqa juga demikian. Tinggal sisa Bani Quraidah. Ini lutfi Allah, kita tahu ini desain Allah luar biasa. Padahal dulu orang Yahudi itu berbondong-bondong datang ke Madinah karena yakin di kitab mereka akan diutus Nabi dari sini. Tiba-tiba kehendak Allah, mereka menolak ajaran baginda Rasul, mereka dengan sendirinya satu persatu itu terusir. Ini menarik sekali desain Allah di sini, datang supaya mendapatkan Nabi, tiba-tiba yang mengusir mereka itu Nabi. Bani Quraidah datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung kabilah Bani Quraidah. Beberapa hari baginda Rasul mengepungnya sehingga mereka turun dan menyerahkan dirinya. Mereka mengatakan, "Kami dulu punya hubungan dengan kabilah Khazraj, maka kami mau yang memutus hukum untuk pembahasan kami itu orang-orang Khazraj." Orang-orang Khazraj, harus orang Khazraj. Rasul kemudian menunjuk Sa'ad ibn Mu'ad pemimpin Khazraj untuk mengutus, yang saat itu kondisinya dalam kondisi sakit parah. Saat ketika terluka di perang Uhud dan sakit perang Khandaq dan terluka sakit parah, beliau dimasukkan oleh Rasul di masjidnya. Jadi masjid di zaman baginda Rasul itu salah satu fungsinya sebagai klinik. Jadi klinik juga masjid baginda Rasul. Rasul mengatakan supaya aku dengan gampang lebih mudah untuk menjenguk Sa'ad ibn Mu'ad. Karena saksiannya itu biografi penting dalam sejarah Islam. Tiba-tiba Sa'ad mengatakan, yang sudah keluar bulunya, yang sudah balik, yang sudah nifas, yang sudah haid, itu semuanya harus dibunuh. Bunuh. Laki-laki kalau sudah balik bunuh. Itu hukumnya. Yang masih kecil-kecil kita jadikan tawanan. Perempuan-perempuan kita jadikan tawanan. Terkejut orang Bani Quraidah. Ini orang yang dulu punya hubungan dengan kita, justru hukumnya seperti itu.
Maka ketika wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz, baginda Rasul mengatakan ihtazza 'arsyur rahman, harusnya Allah itu bergetar dengan wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz. Itu Sa'ad ibn Mu'adz. Ini kita perhatikan. Padahal Rasul sudah berulang kali mencoba melakukan pendekatan dan komunikasi dengan orang Yahudi. Dari awal kedatangan baginda Rasul ke Madinah, beliau berfikir orang Yahudi ini ahli kitab, mereka lebih gampang didakwahi. Membuat komunikasi, membuat pendekatan. Tapi mereka tidak mau menerima. Jadi bukan salah baginda Rasul membuat pendekatan komunikasi. Ketika pertama kali datang, baginda Rasul langsung didatangi oleh Abdullah ibn Salam, tokoh rahib dari kalangan Yahudi. Beliau datang kepada Rasul bertanya, kalau engkau Nabi, kalau engkau Rasul, jawab beberapa pertanyaanku, karena pertanyaan ini tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Apa makanan pertama ahli surga? Rasul terdiam. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril tadi mendatangiku dan mengatakan kepadaku, makanan pertama ahli surga itu hati ikan hiu. Hatinya itu makanan pertama ahli surga. Betul kata Abdullah bin Salam, tidak ada yang tahu itu kecuali seorang Nabi. Apa pertama kali tanda kiamat? Rasul mengatakan pertama tanda kiamat itu dukhan, asap dan api yang keluar dari daerah timur kemudian menggiring manusia ke daerah barat. Betul. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Kemudian masih Islam. Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, itu orang Yahudi kaum yang sangat makar, kaum yang sangat busuk. Mereka mengakui kalau aku itu alim, rahibnya, tokohnya, orang terhormat di kalangan mereka. Tapi kalau mereka tahu aku sudah masuk Islam, mereka akan mengingkari. Rasul memanggil orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka dikumpulkan. Apa pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam? Kalimuna, ini anak yang terhormat, bapaknya terhormat, dianya terhormat, anak ulama kami dan dianya ulama kami. Kemudian Rasul mengatakan dia sudah masuk Islam. Bi'san lahu, ini celaka untuknya, kenapa masuk Islam? Abdullah bin Salam mengatakan, saya sudah masuk Islam. Ini anak orang paling hina ini. Dia bodoh dan anak orang bodoh. Itu orang Yahudi. Pendekatan dilakukan sangat masif oleh Rasul untuk orang-orang Yahudi, mendakwahinya. Akhirnya satu-satu terusir. Jadi dengan demikian berakhirnya wilayah-wilayah pos-pos orang Yahudi yang ada di Madinah. Kita perhatikan, ini kita akan berbicara hari ini perjalanan fase kedua dari Madani, itu dari tahun ke-6 Hijriah hingga wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali perjalanan ataupun kegiatan dilakukan oleh baginda Rasul. Itu ada Ghazwah Bani Lihyan, Diqar, Bani Mustalik, Bani Mustalik atau Muraisi. Ini yang akan kita bicarakan, dan karena ini termasuk salah satu peperangan yang menentukan untuk dakwahnya baginda Rasul. Bani Muraisi itu terjadi tahun 6 Hijriah. Bani Mustalik, di situ muncul perintah tayamum, keringanan untuk kaum muslimin bertayamum. Bani Muraisi didapatkan kabar oleh baginda Rasul, Bani Mustalik sudah mengumpulkan orang-orang Arab Badui untuk memerangi kota Madinah. Rupanya baginda Rasul dengan sigapnya keluar untuk memergoki pasukan Bani Mustalik. Komandan pasukannya ketika itu Haris ibnu Abi Dhirar, itu ayahanda dari ibunda kaum muslimin, istrinya baginda Rasul, Juwairiyah. Ini bapak beliau adalah tokoh dan komandannya. Akhirnya baginda Rasul tertiba di Bani Mustalik, beliau turun di tempat air ayahandanya Juwairiyah yang bernama Muraisi. Maka perang ini juga dinamakan dengan perang Muraisi. Terjadi peperangan dengan baginda Rasul, akhirnya Bani Mustalik itu kalah. Wanita-wanita mereka tertawa. Komandannya Haris itu melarikan diri, sedangkan putrinya Juwairiyah itu ditawan oleh baginda Rasul. Tiba-tiba putrinya, ini putri yang cerdas, dia mengirim surat untuk bapaknya supaya menebus. Bapaknya datang dengan banyak kendaraan, dengan banyak kuda-kuda, dengan banyak unta-unta untuk menebus putrinya. Ada 2 unta yang paling dicintai dan dia enggan untuk menjadikan unta ini sebagai tebusan.
Tiba-tiba mau sampai ke kota Madinah, untanya disimpan di salah satu kebun dekat Madinah. 2 unta disimpan, yang lain dibawa. Rasulullah, ini semua tebusan untuk putriku Juwairiyah. Rasul bertanya, 2 unta lagi mana? Ini 2 unta lagi mana? Tadi saya simpan, nggak ada yang tahu. Oh, di sana Rasulullah. Fa innaka Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya Rasul sudah menawarkan kepada putrinya, dibandingkan datang bapakmu menebusmu, mau tidak aku sarankan yang lebih baik? Apa itu? Yang lebih baik, aku akan menikahimu dan aku memerdekakan dirimu. Juwairiyah wanita yang cerdas. Dengan tahu karismanya baginda Rasul, dia menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kaum muslimin pasukan Ansar dan Muhajirin berhenti di satu tempat. Di situ orang-orang munafik memulai tipu daya mereka, membuat percecokan pertikaian antara kubu Ansar dan Muhajirin. Ada seorang budaknya Umar sedang mengambil air, kemudian berselisih cekcok dengan seorang Ansari. Yang Muhajir mengangkat suaranya mengatakan, "Ya Muhajirah, wahai orang Muhajirin, bantu aku." Yang satu lagi orang Ansar, dia mengangkat tangannya mengatakan, "Ya Ansar, wahai orang Ansar, bantu aku." Rasulullah nanti mengatakan apa? Ini panggilan-panggilan jahiliyah. Padahal panggilannya bukan panggilan jahiliyah. Ansar, Muhajir itu panggilan Islam. Tak, walaupun panggilan Islam Anda gunakan bukan pada tempatnya jahiliyah. Yang kita bikin ini Islam Ansar, Muhajir Ansar, Anda letakkan bukan pada tempatnya jahiliyah. Bukan pada tempatnya jahiliyah. Ini posisi-posisi yang baginda Rasul pernah marah. Jarang baginda Rasul memarahi para sahabatnya. Tapi yang paling sering baginda Rasul memuji. Kalau Anda membaca itu manaqib Abu Bakar, bagaimana pujian Rasulullah terhadap Abu Bakar, itu 4 jilid. Pujian Rasulullah untuk Abu Bakar 4 jilid. Pernah beliau caci? Tidak pernah. Kalau kita dapatkan cuma berapa kasus baginda Rasul pernah mencela sahabatnya, itu pun karena kelakuan dan kesalahan yang mereka lakukan sangat besar. Marah kepada Abu Dhar ketika mengatakan kepada Bilal, cekcok dengan Bilal, mengatakan, "Ya ibnu Sauda, wahai anak ulun hitam, bapakmu itu orang tua hitam, ibumu itu orang hitam." Rasul, nida al-jahiliyah wa ana fi baina adhurikum, kalian memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ini ada poin penting di sini, penting sekali dalam tarbiyah mendidik anak. Abi Dzar Al-Ghifari, hamba yang saleh, zuhud, taat, tidak ada bandingan dari kalangan para sahabat. Rasul mengatakan, ja'a wa'dahu, masuk Islam sendiri, wafat sendiri, dan akan masuk surga sendiri. Tapi punya satu utang pengasuhan yang belum tuntas pada Abu Dzar ketika beliau kecil. Beliau tidak mampu mengontrol emosionalnya ketika masih kecil. Ini bahaya anak-anak kita itu. Tugas kita orang tua di rumah, kita kontrol emosionalnya, kita latih kemandiriannya, kita latih karakternya. Tugas sekolah mengajarkan, memberi informasi, melatih dia ibadah, melatih dia itu. Tugas kita jangan lupa. Ini kesalahan Abu Dhar. Maka Abu Dhar pernah datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku pemimpin?" Rasul mengatakan, "Anta imru'un dhaif, kamu itu lemah. Kamu tidak patut jadi pemimpin." Saleh, tapi dia lemah. Lemah apanya? Dia tidak mampu mengontrol. Maka ketika dia tidak mampu mengontrol, mengatakan kepada Bilal, "Wahai anak hitam." Ini kita perhatikan di sini. Rupanya orang Abdullah bin Ubay, kaum munafikin, itu mulai menyebar desas-desus fitnah. Akhirnya baginda Rasul bisa meretak. Akur lagi Ansar dengan Muhajirin. Tidak cukup di situ, rupanya ada kejadian yang disebutkan dalam riwayat dengan hadisatul ifki. Dalam perjalanan pulang, Aisyah menukilkan hadis yang sangat panjang dalam Sahih Bukhari. Beliau menceritakan kalau Rasul ingin keluar peperangan, Rasul itu mengundi salah satu dari istrinya, siapa yang keluar undian itu yang ikut bersama baginda Rasul. Ketika Bani Mustalik keluar undianku, aku ikut bersama baginda Rasul. Kami ketika itu, kata Aisyah, cuma memakan makanan-makanan yang ringan, kurma dengan air, maka tubuhku tidak gemuk, kata Aisyah. Para sahabat baginda Rasul
yang membawa apa namanya, tempat kendaraan Aisyah, yang memikul kendaraan Aisyah. Haudas dalam bahasa Arabnya itu tempat yang dikhususkan untuk putri-putri. Kalau di sini Aisyah, mereka tidak pernah tahu kalau aku di dalam atau aku di luar karena sangat kurusnya diriku. Jadi timbangannya itu ringan sekali Aisyah. Jadi para sahabat menyangka beliau sudah masuk. Rupanya dalam perjalanan Aisyah, ketika para sahabat itu berhenti, tiba-tiba kalung yang pernah dihadiahkan oleh ibunya itu hilang. Cari kalung tengah malam hari. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, kita berangkat ke Madinah, kita pulang. Para sahabat langsung memikul itu, membawa kendaraannya Aisyah, padahal Aisyah belum masuk di dalamnya. Tinggal Aisyah. Para sahabat sudah pergi. Aisyah sudah putus asa. Tiba-tiba Aisyah dalam kondisi berbaring di tempat dia ditinggalkan oleh para sahabat baginda Rasul. Datang salah satu sahabat baginda Rasul yang tadinya ada kebutuhan tersendiri, Safwan ibn Mu'attal. Datang Safwan melihat, dan Aisyah mengatakan dia mengenalku dari dulu sebelum Allah mewajibkan hijab. Dulu sebelum Allah mewajibkan hijab, Safwan mengenalku. Ketika dia melihat diriku, dia langsung mengenaliku. Ummahatul mu'minin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana orang lain? Mereka sudah berangkat. Safwan langsung merendahkan itu untanya. Aisyah naik, dia cuma mengambil tali untanya. Tidak ada yang dilakukan apa-apa pun. Datang mendekati pasukan baginda Rasul, belum masuk kota Madinah. Abdullah ibn Ubay dan orang-orang munafikin langsung menyebarkan desas-desus fitnah. Mereka sudah berzina, mereka sudah melakukan kekejian. Fitnah. Bahaya isu. Kita sudah beberapa kasus dari kemarin hari kita berbicara, bahaya isu, sangat bahaya dan sangat besar jurum, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh penyebar isu dusta. Muncul isu Aisyah sudah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Isu itu sangat mengganggu baginda Rasul. Aisyah mengatakan, ketika kami masuk kota Madinah, aku dalam kondisi sakit. Tiap hari Rasul cuma bertanya, kaifatikum, bagaimana kabarmu? Dijawab, Rasul keluar lagi. Ini biasanya baginda Rasul bukan seperti itu. Baginda Rasul itu orang yang romantis. Baginda Rasul itu orang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Tapi kok tiap hari beliau cuma mengatakan, kaifatikum, bagaimana kondisi? Baik kondisi, baik. Aisyah merasakan ada sesuatu dari baginda Rasul. Rupanya baginda Rasul sudah mendengar isu fitnah dan beliau mendiamkannya, sedangkan Aisyah belum tahu. Aisyah kemudian minta, ya Rasulullah, antarkan aku ke rumah bapakku. Kayak ada sesuatu yang tidak beres. Kalau di sana mungkin beritanya akan lebih beliau dapatkan. Dalam kondisi suatu malam, aku ingin membuang hajatku, kata Aisyah. Dulu kata Aisyah dalam hadis Imam Bukhari, rumah kami itu tidak ada tempat buang hajat di dalamnya. Jadi kalau mau luar aja ke belakang, pergi ke gurun, pergi jauh dari rumah baru buang hajat. Dalam kondisi buang hajat, Aisyah ditemani dengan Mistah, salah satu pembantunya dan budaknya Abu Bakar. Ada sesuatu yang terjadi, jatuh dari tangan Mistah. Kemudian Mistah itu mengatakan, celaka itu si fulan. Aisyah mengatakan, kenapa si fulan celaka? Apa kamu belum tahu kabarnya? Baru diceritakan. Sudah tersebar di penduduk Madinah kalau engkau sudah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Rasulullah tahu Safwan ini sahabat yang baik. Rasulullah sangat mengenali istrinya itu baik, suci. Tapi karena dusus-dususnya berhembus luar biasa, sangat mengganggu baginda Rasul. Selalu tiap hari beliau mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkanku dari dusus-dusus ini, siapa? Itu dikenal dengan hadisatul ifki, berita bohong, berita dusta terhadap Aisyah. Turun firman Allah, Rasul bersama Aisyah. Tiba-tiba Rasul keluar keringatnya, beliau berdiam. Abu Bakar, Rasulullah langsung sudah tahu Rasul sedang diturunkan wahyu. Aisyah menunggu. Tiba-tiba turun wahyu surat Al-Anfal, Allah sucikan Aisyah. Ini dalil sampai qiyam sa'ah, terjadinya kiamat bantahan telak untuk orang Syiah.
suci dari di atas langit sana, suci. Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, berterima kasih kepada Rasulullah. Aisyah sudah beberapa hari Rasulullah itu tidak lembut. Rasulullah yang dulu romantis tidak romantis. Beliau mengatakan kepada bapaknya, untuk apa saya berterima kasih kepada Muhammad? Saya berterima kasih kepada Allah yang dari sana Allah menyucikan diriku. Faqad arafa haqqa. Rasul mengatakan dia sudah paham siapa yang memberikan kenikmatan untuknya, bukan aku, Allah. Ini hadisatul ifki. Satu ayat cukup membuktikan kesucian Aisyah sampai hari kiamat kelak. Ini hadisatul ifki. Kemudian para sahabat yang termasuk di dalamnya Hasan ibnu Sabit, Hamnah bintu Jashin. Hamnah bintu Jashin ini kakak dari Zainab bintu Jashin. Kakaknya istri baginda Rasul. Jadi ketika tersebar berita tentang Aisyah itu madu kakaknya, maka ini kesempatan yang sangat empuk sekali untuk menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Maka termasuk yang menyebarkan fitnah. Hasan ibn Sabit termasuk yang menyebarkan fitnah. Mistah ibn Usasah termasuk yang menyebarkan fitnah. 3 orang ini dihukumi dengan had, dicambuk oleh baginda Rasul karena termasuk yang menyebarkan fitnah. Ini rincian kejadian Bani Mustalik. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali berazam untuk menziarahi Baitullah umrah. Beliau melihat dalam mimpinya kalau beliau dan para sahabatnya masuk mengelilingi Ka'bah dalam kondisi aman. Rambut mereka sudah tercukur. Mereka menggunakan kain-kain ihram yang putih. Bangun pagi Rasul menceritakan kepada para sahabat, aku melihat dalam mimpiku kita akan mengelilingi Ka'bah dalam kondisi aman, tidak ada yang mengganggu. Para sahabat luar biasa semangat. Menunggu bulan haram Dzulqa'dah, para sahabat dan Rasulullah siap dengan 1.400 sahabat yang akan ikut umrah bersama Rasul. Supaya membuktikan mereka tidak menginginkan perang kepada orang Quraisy, mereka membawa sekitar 70 unta haji. Jadi unta untuk dijadikan sebagai haji dalam umrah, dibawa unta. Orang Quraisy mendengar kabar pergerakan Rasulullah. Ini Muhammad sudah berangkat 1.400. Mereka menyangka Rasulullah itu datang dalam kondisi ingin memerangi Quraisy. Mereka mengirim pasukan yang sangat banyak, ribuan pasukan untuk mencegah baginda Rasul. Tiba-tiba di satu tempat, itu Usafan. Kalau kita lihat peta Madinah kemarin, itu Usafan, arah yang mendekati Mekah. Rasulullah didatangi oleh Bishr ibn Sufyan al-Qa'bi. Bishr mengatakan, Quraisy sudah mempersiap pasukannya, jangan lanjutkan. Dengan jumlah mereka kalian akan kalah. Rasul kemudian mengambil jalur kanan, itu turun ke satu tempat yang dikenal dengan Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, berhenti di Hudaybiyah, satu padang gurun, ada beberapa lembah tapi lembahnya tidak berair. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita berhenti di sini? Apa masalahnya? Kenapa kalian seperti Yahudi? Allah perintahkan mereka mengatakan hittah, mereka mengatakan hittah. Kenapa kalian tidak sami'na wa ata'na? Ini bukan tempat yang berair. Rasul memberikan busurnya, itu karam dan mukjizat baginda Rasul. Ambil busur ini, tancapkan ke lembahnya, akan keluar air. Dicari satu sumur tua yang tidak berair, ditancapkan busurnya baginda Rasul, keluar air sangat derasnya. Para sahabat bisa mandi, berwudu, bersuci dengan mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang satu utusan dari Khuza'ah bernama Budail ibn Warqa. Kalau kita lihat Budail ibn Warqa, Khuza'ah, saya mengatakan kemarin, satu-satunya kabilah Arab yang selalu setia baik dalam kondisi kafir, dalam kondisi Islam dengan baginda Rasul, itu Khuza'ah. Budail mengatakan, kalian datang untuk berperang atau untuk melakukan manasik? Kami untuk manasik. Ini lihat lagi, untuk manasik, bukan berperang. Kalau seperti itu, aku akan mendatangi orang Quraisy, akan mengatakan kalian tidak berhak untuk melarang mereka melakukan manasik. Datang kepada orang Quraisy mengatakan kalian tidak berhak. Mereka datang bukan untuk berperang, tapi mereka datang untuk melakukan manasik umrah.
Ini yang namanya tadi orang Quraisy, orang Arab sudah mendengar akan terjadi peperangan Muhammad dengan orang Quraisy. Kalau kita biarkan Muhammad dan pasukannya itu masuk melakukan manasik, kita akan malu dengar oleh orang-orang Arab. Mereka masuk 1000 sekian ratus pasukan masuk kota Madinah, kota Makkah, menunaikan manasik dalam kondisi aman. Itu memalukan bagi kita Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan dan pemuka-pemukanya mengatakan tidak kita izinkan. Tidak kita izinkan. Rasul mulai mengutus utusan-utusan dan Quraisy juga mengutus beberapa dutanya kepada baginda Rasul. Salah satu di antara dutanya itu Miqrat ibn Hafs. Baginda Rasul dari jauh melihat Miqrat mengatakan, ini pemuda yang sangat keji, ini bahaya orangnya. Datang kepada baginda Rasul mengatakan, kami tidak izinkan engkau masuk. Rasul mengatakan, ini hadi kami sudah membawa, tujuan kami bukan berperang, kami cuma ingin melakukan manasik di bulan haram. Tidak patut kalian halangi, apalagi ini bulan haram, tidak boleh kita berperang. Pulang mengabarkan kepada orang Quraisy, mereka bukan datang untuk berperang. Mengirim utusan yang kedua. Utusan yang kedua ini salah satu pemuka dari Ahabis. Ahabis itu orang-orang burung padang pasir, orang-orang Badui yang keras. Tapi jumlah mereka sangat banyak. Kabilah mereka sangat banyak. Kekuatan mereka diperhitungkan oleh orang Quraisy. Mereka mengirim utusan yang kedua, Hulis ibn Al-Qamah. Rasul dari jauh itu melihat Hulis mengatakan, orang ini ahli ibadah. Ahli ibadah versi agamanya. Kalau dia melihat hadi, hewan-hewan kurban itu, sungguh dia akan luluh hatinya. Maka sebelum dia datang, Rasul perintahkan 70 ekor unta itu coba digiring di depan Hulis. Hulis melihat 70 ekor unta itu sudah ditahan oleh Rasul sudah sekian hari. Bahkan sebagian dari unta itu sudah memakan taiknya sendiri. Ini sangat memalukan bagi Arab. Hulis Ibnu Hulis ini langsung pulang kepada orang Quraisy tanpa menemui baginda Rasul mengatakan, haram untuk kalian melarang mereka melakukan umrah. Orang Quraisy mengatakan, kamu itu tidak lebih cuma seorang Arab Badui, tidak bisa diplomasi. Orang Arab burung, kamu tidak cukup pintar untuk berdiplomasi. Kalimat ini rupanya sangat membuat marah Ibnu Hulis. Hulis mengatakan, wallah kalau kalian melarang mereka, kami akan memerangi kalian dengan seluruh orang-orang Ahabis. Ini yang menjadikan orang Quraisy khawatir dan takut. Ini kalau tadi kita takutkan Muhammad pasukannya, sekarang sudah bertambah lagi ada orang Ahabis yang perlu kita takuti. Maka di saat ini mereka mengirim utusan lain. Utusan yang ketiga, Urwah ibn Mas'ud. Datang Urwah. Urwah melihat di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya sahabat-sahabat Sa'ad ibn Waqqas, sahabat-sahabat senior, kawan-kawannya Urwah dulu di masa jahiliyah. Duduk dekat dengan baginda Rasul, ingin memegang jenggotnya baginda Rasul. Abu Bakar menepis tangannya. Tanganmu jijik, tanganmu najis, tidak berhak untuk memegang kesucian jenggotnya baginda Rasul. Siapa itu Muhammad? Itu Abu Bakar. Melihat ke Abu Bakar, kalau bukan dulu engkau suka memberikan aku kebaikan, sungguh aku akan menaparmu. Jadi itu ada manfaat kalau kita sering memberikan kebaikan. Itu bisa menahan kekejian dan makar dari orang lain kepada kita. Kalau bukan dulu kamu itu sering membantuku, aku akan mendapat. Pulang Urwah mengatakan kepada orang Quraisy, aku pernah masuk ke Kaisar, pernah masuk ke Kisra di Persia, pernah masuk ke Raja Yaman, tapi aku tidak pernah mendapatkan raja-raja itu dimuliakan seperti dimuliakan Muhammad oleh pengikutnya. Dia berwudu, semuanya bertumpah ruah mengambil air wudu baginda Rasul. Dia membuang liurnya, semuanya mencari dan mengambil keberkahan liurnya baginda Rasul. Kaisar pernah aku masuki, Raja Romawi pada aku masuki, tapi tidak pernah aku dapatkan seperti mereka memuliakan Muhammad. Ini artinya apa? Itu bukan pasukan biasa. Itu pasukan-pasukan berani mati untuk Muhammad. Ini menambah kekhawatiran orang Quraisy. Dari sisi kubu kaum muslimin, baginda Rasul mengutus pertama kali Khalid ibn Umayyah Al-Khuzai dari kabilah Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Diutus dengan mengenakan untanya baginda Rasul masuk ke Makkah untuk berdiplomasi. Mereka menyembelih untanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membiarkan Ibnu Al-Khuzai ini melarikan diri. Untanya baginda Rasul disembelih. Tadi kalau kita lihat kisahnya, Hulis yang dari Ahabis marah besar.
Untanya diplomasi Anda sembelih juga. Ini sudah saat waktunya kita berperang. Ini Quraisy makin takut, dalam kondisi makin takut. Dia pulang dalam kondisi melarikan diri. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, kenapa engkau tidak datang melakukan diplomasi dengan mereka? Umar itu tahu diri, aku tidak layak untuk profesi demikian. Itu bukan tugasku itu. Tugas pohon, tugas pehnya Umar. Tapi kalau untuk berbicara diplomasi itu bukan aku. Beliau menunjukkan Utsman bin Affan. Ini orang terhormat dari masa jahiliyah, terhormat dari masa Islam, dan beliau ahli dalam diplomasi. Utus saja Utsman bin Affan. Rupanya seperti prediksi yang Umar. Utsman masuk, semua kaum-kaumnya itu sangat mengulu-ulukan Utsman. Mereka merindukan sosok Utsman. Digiring mereka dalam Utsman itu, diambil tangannya Utsman, dibawa ke sini. Engkau lakukan dulu tawaf. Ini bentuk pemuliaan untuk tawaf. Utsman mengatakan, aku tidak akan tawaf kecuali baginda Rasul sudah diizinkan tawaf. Dibawa ke rumahnya, dimuliakan. Saking lama dimuliakan, akhirnya terjadi kegelisahan di kubu kaum muslimin. Ini Utsman tidak datang. Utsman kemana? Tiba-tiba muncul isu lagi. Ini bahaya isu. Utsman sudah dibunuh. Ini nggak pulang-pulang sudah dibunuh. Rasul ketika itu juga termakan isu. Utsman sudah dibunuh. Beliau membaiat para sahabatnya baiatul ridwan, baiat dengan satu tangan untuk sedia mati untuk Rasulullah sampai tetesan darah terakhir. Ini di sini tetesan darah terakhir, jangan di tempat lain. Ini kemarin tetesan darah terakhir, di sini tetesan darah terakhir. Baiatul ridwan, membaiat satu tangan. Kita akan memerangi mereka sampai kita mati ataupun mereka mati. Mendengar kabar baiatul ridwan, makin muncul ketakutan di kubu kaum musyrikin. Ini sudah baiat mati, belum apa-apa sudah baiat mati. Maka mereka mengutus Suhail ibnu Amr yang tadi kita katakan tawanan di perang Badar, ahli orator. Rasul melihat Suhail dari jauh, beliau sudah tahu kalau Suhail sudah datang, ini artinya perdamaian, perundingan, karena dia ahli orator. Suhail mengatakan, "Absyiru, kabar gembira untuk kalian. Quraisy sudah memutus kepada kita untuk merundingkan perdamaian." Suhail datang merundingkan perdamaian, dikenal dengan perdamaian Al-Hudaybiyah. Tulis kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ali yang menuliskan. Semua terima Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada masalah. Hada ma salaha bihi Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr. Suhail mengatakan kepada Ali, tunggu dulu. Kalau aku tahu engkau Rasulullah, tidak mungkin aku perangi. Kamu itu bukan Rasulullah. Kemudian beliau perintahkan, tulis namamu, ismuku, ismu adik, dan nama bapakmu saja. Enggak usah bawa-bawa Rasulullah di sini. Hada ma salaha Muhammad ibnu Abdullah wa Suhail ibnu Amr. Gencatan senjata 10 tahun. Gencatan senjata 10 tahun. Kami malu kalau kalian masuk tahun ini melakukan manasik. Kalian semuanya harus pulang. Tahun depan baru datang untuk menunaikan manasik. Jangan tahun ini, tahun depan. Boleh kata baginda Rasul, tulis. Poin yang ketiga, siapapun yang datang dari kubu kaum musyrikin ke kaum muslimin harus membalikkannya ke kaum musyrikin. Orang Quraisy kalau datang masuk Islam, Muhammad harus mengembalikan kepada keluarganya. Ini setelah perjanjian. Kalau datang dari kaum muslimin ke musyrikin, Muhammad tidak boleh menuntut untuk dibalikkan. Ini kebalikannya. Rasul juga mengatakan, tulis, tidak ada masalah. Umar itu di samping sudah geram. Ini perjanjian apa? Semua itu membawa kekalahan untuk kita. Kita yang kalah. Padahal Rasul itu dengan penuh kecerdasan dan wahyu Allah, tidak mungkin kaum muslimin ini akan murtad balik kepada orang Quraisy. Karena sudah tulis, tidak masalah, tulis. Selesai perjanjian, Umar mendatangi Abu Bakar. Bukankah itu Nabi Allah? Iya, itu Nabi Allah. Kita mengimaninya. Bukankah ajarannya benar? Ajarannya benar. Kenapa kita tidak masuk dengan pedang? Selesai masalah. Ata'na wa ata'na Rasulullah. Kami mentaati Allah, kami mentaati Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah mengabarkan kepada kami, memberikan kami kabar gembira kita akan mengelilingi Ka'bah dalam kondisi aman, kita bertalbiyah, mengangkat suara bertakbir. Rasulullah mengatakan, apa saya mengatakan tahun ini?
Apa saya mengatakan tahun ini? Saya cuma mengatakan kita akan masuk, kita akan melakukan manasik. Tapi pernah tidak saya katakan tahun ini? Umar terdiam lagi. Ya. Rasul tidak pernah mengatakan tahun ini. Rupanya mimpinya untuk tahun depan. Sulhul Hudaybiyah 10 tahun. Perjanjian terakhir rupanya mengatakan siapa yang bergabung dengan frontnya Muhammad bergabung, yang bergabung dengan Quraisy bergabung. Khuza'ah langsung mengangkat tangan mengatakan kami dengan Muhammad. Banu Bakrin ini yang selalu bertikai dengan Khuza'ah mengatakan kami dengan Quraisy. Selesai. Pulang Rasulullah dalam perjalanan pulang, karena tadi sudah datang berihram, sudah bertalbiyah, kita harus menghalalkan ihramnya. Caranya apa? Kita memotong rambut, memotong hadi. Jadi sembelih kita sembelihkan, rambut kita potong. Kita selesaikan ihramnya walaupun tidak dapat haji. Ini kalau dalam hukumnya Anda ingin berkunjung ke Makkah, sudah menggunakan ihram, tiba-tiba ada sesuatu yang menjadikan Anda tidak bisa melanjutkan umrah ataupun haji. Anda harus melakukan tahlil. Potong rambutnya, sembelih hewannya, pulang. Tahun depan Anda qadha umrah ataupun haji. Itu sudah wajib diqadha. Umrah yang tadinya sunnah, kalau Anda tidak sempat melakukan, Anda sudah melakukan tahlil, tahun depan Anda harus kembali, wajib Anda melakukan umrah. Wajib melakukan umrah. Rasulullah keluar dari kemahnya. Pasukan kaum muslimin itu Rasul keluar memerintahkan, hendaknya kalian menghalalkan ihram kalian. Cukur kepala-kepala kalian, sembelih hewan-hewan kurban kalian. Para sahabat duduk melihat Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bergerak. Tidak ada yang melakukan. Rasul masuk dalam kondisi jengkel dan marah. Kemudian Ummu Salamah yang ketika itu menemani perjalanan baginda Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan sendiri? Mereka kalau melihat engkau melakukan, pasti mereka mengikuti. Keluar Rasulullah, cukur rambutnya, beliau potong kurbannya. Para sahabat melihat, dan ini sudah mulai cukur rambut. Mereka semuanya cukur rambut, dipotong hewan kurbannya, sudah selesai. Kadang-kadang dakwah dengan kalimat berkali-kali kita ulangi tidak mengena, satu perbuatan itu mengena. Melihat Rasul melakukan, mereka langsung melakukan. Rasul berdoa, Allahumma arham muhallikin, ya Allah rahmati mereka yang mencukur rambutnya. Kalau sudah melakukan manasik, jangan cuma potong-potong sikit, cukur. Ya Allah, Allahumma arham muhallikin, Allah rahmati yang mencukur rambutnya. 3 kali Rasul mengulangi. Para sahabat selalu mengatakan, wal muqassirin, ya Rasul, yang memotong pendek sikit ya Rasulullah, mohon didoakan juga. Baru kali keempat Rasul memohon, Allahumma arham muqassirin, yang memotong sedikit juga, semoga Allah merahmati mereka. Jadi tahun ini pulang. Kesempatan 10 tahun perdamaian. Apa yang bisa dilakukan oleh baginda Rasul? Berbagai macam utusan pasukan beliau kirim untuk dakwah. Dai-dai beliau kirim untuk dakwah. Bahkan bukan berhenti di situ, baginda Rasul mengirim utusan-utusannya untuk mendakwakan para raja. Itu Raja Romawi didakwahi, Raja Persia didakwahi, Raja Yaman didakwahi, Raja Mesir Muqawqis didakwahi. Ini kesempatan 10 tahun gencatan senjata. Kita pergi kemana aman? Tugas kita cuma dakwah. Anda bisa membayangkan bagaimana dengan penerimaan kabilah-kabilah Arab untuk dakwah baginda Rasul. Bahkan sampai surat baginda Rasul kepada Raja Romawi Heraklius, itu Herkal memanggil itu, ini dari Muhammad, dari orang Arab, coba panggil siapa pedagang-pedagang Arab yang ada di sana. Rupanya dijumpai ada Abu Sufyan. Abu Sufyan karena sudah gencatan senjata, beliau kembali berdagang pergi ke Syam. Dipanggil oleh Herkal, ini tidak pernah seumur hidup dibawa ke istana Heraklius. Tiba-tiba di sana Herkal bertanya, ini ada surat dari seorang dari kalian yang mendakwahkan Nabi. Kami tahu dia suka mendakwahkan dirinya Nabi, kata Abu Sufyan. Wa ma nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya di sisi kalian? Itu nasabnya Masya Allah, anak orang mulia, ini pemuka-pemuka kaum kami. Bagaimana perang kalian dengan mereka? Perangnya kadang-kala mereka menang, kadang-kala mereka kalah, tapi saat ini kami sedang gencatan senjata. Semua sifat-sifat dikabarkan oleh Abu Sufyan. Ketika itu beliau tidak berani untuk menipu. Beliau berpikir kita tipu saja. Beliau melihat di belakangnya itu ada orang-orang Quraisy yang juga menunggu apa yang dijawab oleh Abu Sufyan. Tidak berani untuk menipu. Jahiliyah dulu, seburuk-buruk jahiliyah, mereka sangat tidak berani untuk berdusta. Itu seburuk-buruk orang jahiliyah. Jujur itu nomor 1 bagi orang jahiliyah.
Tiba-tiba Abu Sufyan dan rombongannya diminta untuk keluar oleh Heraklius dari istananya, dan terjadi keributan besar di istana Romawi. Heraklius saat itu mengatakan ini betul-betul sifatnya Nabi sesuai dengan kitab kita, sesuai dalam buku kita. Tapi para pendeta-pendeta menolak dan tidak menerima. Akhirnya terjadi keributan. Abu Sufyan dari semenjak itu sudah tertanam pada sanubarinya keislaman. Ini ada peristiwa besar dengan datangnya Muhammad. Lain kejadian di kerajaan Persia. Kisra ketika menerima suratnya baginda Rasul, marah-marah langsung menerobek, mencabik-cabik suratnya baginda Rasul. Baginda Rasul dengan perantaraan wahyu beliau tahu dan berdoa, ya Allah, robekkan kerajaannya. Dan terbukti sesuai doanya baginda Rasul, di zaman Umar semua kerajaan Persia itu sudah tercabik-cabik dan terobek. Lain dengan Raja Mesir, datang surat baginda Rasul, beliau tahu dalam kitab-kitab Nasrani mereka ini Rasul betul-betul yang Allah janjikan. Beliau kirim hadiah, beliau kirim utusan walaupun beliau tidak masuk Islam. Salah satu yang dikirim itu Maria yang akan dijadikan sebagai budak yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 tahun kesempatan emas baginda Rasul berdakwah. Salah satu yang beliau lakukan dan yang terbesar beliau lakukan ketika itu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ini juga tahun Tasyrik. Tahun banyak kali disyariatkan berbagai macam pasukan. Rasulullah berjumlah 1.400 pasukan perang dengan 200 penunggang kuda. Sebelumnya tidak pernah itu penunggang kuda 200. 2 orang, 3 orang penunggang kuda. Tapi ketika Khaybar penunggang kuda baginda Rasul itu 200. Khaybar ini penting. Kaum Yahudi yang sudah terusir dari Madinah, semua pemuka-pemuka mereka itu berkumpul di Khaybar. Khaybar itu sampai hari ini tempat ladang dan tempat terbaik untuk pertanian. Ini penting sekali Khaybar. Dari sisi ekonomi penting, dari sisi situasi keamanan baginda Rasul dan dakwahnya sangat penting. Pemuka-pemuka Yahudi di situ berkumpul. Perang Ahzab, Khandaq, Sekutu waktu itu otaknya ada di Khaybar. Huyai ibnu Akhtab yang datang kepada Sekutu untuk meminta memerangi baginda Rasul. Ini otak-otak kekejian, otak-otak peperangan yang dulu-dulu itu semuanya ada di Khaybar. Rasul datang ke Khaybar untuk menaklukkan benteng Khaybar. Benteng pertama ditaklukkan oleh baginda Rasul itu benteng Al-Qamus. Di situ ditawannya Sofiyah binti Huyai ibnu Akhtab yang nanti akan dijadikan istri oleh baginda Rasul. Sebelum kedatangan baginda Rasul, tiba-tiba Sofiyah ini melihat dalam mimpinya ada bulan yang jatuh dari langit. Tiba-tiba bulan itu jatuh ke pangkuannya Sofiyah. Paginya diceritakan ke suaminya. Suaminya marah-marah mengatakan, engkau mengharap dijadikan istri oleh Raja Madinah. Ditampar wajahnya Sofiyah hingga membekas merah. Ketika malam hari Rasul sudah menawan Sofiyah dan menikahinya, Rasul memperhatikan ada merah. Ada apa dengan merah ini? Dia menceritakan, tadi malam saya bermimpi rembulan Madinah itu jatuh, kemudian suamiku marah dan menamparku. Itu benteng pertama yang dibukakan oleh baginda Rasul. Benteng, beberapa benteng Khaybar itu banyak bentengnya. Benteng-benteng hampir 7 benteng. Semuanya satu persatu dibuka oleh baginda Rasul. Benteng yang paling sulit, yang paling kuat, paling lengkap pembendaraan senjatanya orang Yahudi itu benteng yang bernama Al-Wati dan As-Salali. Ini lumbung-lumbung makanan orang Yahudi, perbendaharaan harta orang Yahudi, benteng terakhir penduduk Khaybar. Pertama, bendera itu sama Abu Bakar, juga belum berhasil menaklukkan. Hari kedua, bendera diserahkan kepada Umar, juga belum berhasil ditaklukkan. Sore harinya Rasul mengatakan, la'utiyanna rayatan ghadan rajul yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Besok pagi aku akan menyerahkan bendera liwa ini kepada orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Itu para sahabat malam itu tidak bisa tidur. Semuanya mengharap saya. Bukan mau jadi komandan, mereka mau mendapatkan sifat yang dideskripsikan oleh bagian mencintai Allah, mencintai Rasul, dicintai Allah, dicintai Rasul. Semua mereka menunggu. Wa kunna yadukun. Para sahabat mengatakan setiap kami menunggu besok pagi itu benderanya diserahkan kepada apa? Ini semangat untuk mendapatkan kebajikan. Rupanya paginya Rasul bertanya, di mana Ali ibnu Abi Thalib? Wa fi ainihi armat ya Rasul. Matanya itu merah dan sakit. Ali tidak hadir.
Rasul perintahkan datangkan Ali. Dibawa Ali ke sisi baginda Rasul, kemudian beliau mengasap matanya dan matanya itu tumbuh total, sembuh, hilang penyakitnya, hilang merahnya. Langsung Rasul menyerahkan pedangnya kepada ayah dan pedangnya kepada Ali ibn Abi Thalib. Maka berhasil ditaklukkan Khaybar oleh Ali ibn Abi Thalib. Khaybar sudah takluk, artinya Yahudi sudah tidak punya tempat di pesisir Madinah. Kota Madinah sudah terusir, di pesisir Madinah sudah terusir. Maka ketika sebelum wafat, baginda Rasul mewasiatkan, keluarkan semua Yahudi dari Jazirah Arab. Tidak boleh ada Yahudi di Jazirah Arab. Keluarkan, tidak boleh. Keluarkan semua Yahudi di Jazirah Arab. Hari ini kita dapatkan di mana ada orang Yahudi di Jazirah Arab? Tidak ada. Di Jazirah Arab, Palestina bukan Jazirah Arab ya. Ini Jazirah Arab. Khaybar. Rupanya sebelum kedatangan berita penaklukan Rasulullah terhadap Khaybar, ada seorang sahabat baginda Rasul yang belum diketahui keislamannya oleh orang Quraisy, bernama Al-Hajjaj ibn Ilad As-Sulami. Orang ini masih punya banyak harta yang beliau berikan utang kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ini kita tahu Al-Hajjaj ini punya banyak harta di Mekah. Tiba-tiba beliau mendatangkan baginda, ya Rasulullah, saya punya banyak harta di Mekah. Harta-harta Khaybar supaya jangan dibelikan oleh orang selain muslimin, aku akan membelinya. Ini penting kita menjaga perekonomian Islam. Orang kaya kaum muslimin, aset-aset itu harus dibawa tangan orang kaya kaum muslimin. Hajat ya Rasulullah, hartaku di Mekah. Kalau mereka tahu aku muslim dan mereka tahu Khaybar sudah kalah di tanganmu, maka sungguh mereka tidak akan memberikan hartanya kepadamu. Maka izinkan aku mengatakan kepada orang Quraisy apa yang aku kehendaki. Rasul mengatakan, katakan apa yang kau kehendaki, tidak ada masalah. Walaupun menipu tidak ada masalah. Dia datang ke Mekah. Orang Quraisy bertanya, bagaimana kondisi Khaybar? Muhammad sudah kalah. Muhammad dan pasukannya sudah kocar-kacir. Penduduk Khaybar kuat sekali, mereka kuat sekali bisa mengalahkan Muhammad. Muhammad tidak mungkin memerangi kalian. Hartanya semuanya dikasih balik. Ini kasih balik, masalah. Senang sekali orang Quraisy, senang sekali. Rupanya rahasia itu cuma satu orang yang beliau kabarkan kepada Abbas. Melihat Abbas sedih ketika tahu Muhammad sudah kalah, sedih Abbas. Keluar ke Ka'bah sedih. Tiba-tiba Al-Hajjaj mendatangi Abbas mengatakan, sebenarnya cerita yang aslinya Muhammad menang. Maka Abbas masuk ke rumahnya mengenakan pakaian keagungan, memakai wangi-wangian dan keharuman tubuhnya semuanya keliling Ka'bah. Abu Sufyan dan pasukannya melihat, Abbas kenapa senang sekali padahal Muhammad sudah kalah? Cerita sebenarnya Muhammad bukan kalah, justru yang kalah itu Khaybar. Langsung orang Quraisy memberi keputusan, kejar Hajjaj, kejar Hajjaj. Sudah 3 hari sudah berlalu, Hajjaj sudah mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan kondisi seperti ini. Rasulullah memanfaatkan 10 tahun perdamaian itu untuk dakwah. Justru orang Quraisy cuma menunggu, melihat apa gerakan baginda Rasul. Selalu yang menunggu itu kalah dengan yang ditunggu. Rasul tahu Khaybar sudah ditaklukkan, semua sudah ditaklukkan. Ini yang muncul apa? Pada dirinya orang-orang Quraisy, kita sudah kalah dengan Muhammad. Ini banyak yang sudah masuk Islam, sudah banyak masuk Islam. Maka Khaybar itu sangat menentukan. Jadi kita perhatikan, tahun 8 Hijriah di Jumadil Awal, baginda Rasul mendengar pergerakan orang-orang Romawi yang akan memerangi baginda Rasul di Madinah. Mempersiapkan pasukan 100.000 orang dari orang Romawi yang siap senjata dan sudah terlatih, dan 100.000 orang dari sekutu Romawi dari orang-orang Arab Badui yang ada di Tabuk. 200.000. Dalam catatan sejarah Islam, ini tentara terbesar yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. 200. Rasul cuma mengirim pasukannya itu 3.000. Anda bisa membayangkan perang 200.000 melawan 3.000. Dalam ayatnya, kita tidak boleh lari dari orang kafir kalau 2:1. Di awal Islam, Muslim tidak boleh lari dengan orang kafir 1:10. Jadi kalau di awal Islam dulu, kalau Anda 1,
kafir 5 orang, Anda haram untuk lari. Kalau lari Anda melakukan dosa besar. 1:10. Wala an khaffafa Allah alaikum, Allah ringankan, turun ayat, Allah ringankan untuk kalian 1:2. Kalau ada 2 kafir, Anda 1, Anda tidak boleh lari. Apalagi 1 lawan 1 Anda lari. 1 lawan 1 lari. 1, 2 tidak boleh. Tapi kalau sudah 3, lari, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak sanggup lari. Di awal Islam 1:10. Kalau 3.000 banding 200.000, itu banding berapa itu? Ini strategi perang besar yang penuh resiko yang diambil oleh baginda Rasul. Mengirim pasukan 3.000 melawan 200.000. Goncang semenanjung Arab. Ini Muhammad sudah berani melawan orang kulit putih. Ini orang-orang udah kerdil semua. Ini nggak pernah dalam sejarah Arab itu berhadapan dengan kulit putih. Tiba-tiba datang Muhammad sudah berani berhadapan dengan orang kulit putih. Sebelumnya Khalid sudah masuk Islam, Amr bin As sudah masuk Islam, pahlawan-pahlawan yang dari kubu orang Quraisy itu sudah masuk Islam. Maka Rasul mengirim pasukan, komandannya itu Zaid ibn Harisah, anak angkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di jahiliyah. Hibbur Rasul, kekasih baginda Rasul. Zaid berperang dan melakukan tugasnya dengan baik, akhirnya Zaid syahid. Bendera kaum muslimin diambil oleh Ja'far, pamannya baginda Rasul, sepupunya baginda Rasul, dan orang yang sangat mirip dengan baginda Rasul. Jadi, kalau Anda melihat akhlak, melihat sifatnya, itu mirip sekali dengan baginda Ja'far. Ini tahun 8. Ja'far tiba dari Habasyah, pulang hijrah Habasyah itu tahun ke-7 di waktu Khaybar. Artinya baru 1 tahun berjumpa dengan baginda Rasul, dan baginda Rasul sangat senang ketika berhadapan dengan Ja'far. Tiba-tiba sudah diutus. Diambil benderanya, dilanjutkan peperangan oleh Ja'far, dan Ja'far melakukan tugasnya dengan baik. Ja'far terbunuh, syahid. Akhirnya bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, melakukan tugasnya dengan baik. Akhirnya beliau juga syahid. Bendera kaum muslimin ketika itu semuanya menyerahkan kepada Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Khalid tidak ditunjuk oleh baginda Rasul, mengambil bendera kaum muslimin, memimpin peperangan kaum muslimin dan melakukan satu strategi jitu. Khalid mengatakan, ini tidak upaya kita untuk melawan mereka, tapi caranya kita mundur kembali ke Madinah dengan taktik dan strategi yang membuat mereka memprediksikan kita bukan mundur. Rupanya besok harinya Khalid menggonta-ganti pasukan kaum muslimin. Yang sebelah kanan diganti sebelah kiri, yang depan diganti ke belakang. Akhirnya ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Romawi, orang Romawi berpikir ini sudah datang al-madad, bantuan-bantuan baru untuk orang muslimin. Dan Khalid bin Walid dengan sedikit pasukannya itu pergi dari arah jauh dengan mengumpulkan debu-debu padang pasir supaya orang Romawi melihat dari jauh kalau mereka itu datang pasukan baru yang membantu. Muncul ketakutan di kubu Romawi. Sedikit demi sedikit Khalid itu mundur sampai ke Madinah. Di jalan-jalan banyak para sahabat yang mencaci Khalid. Kamu itu pengecut, bukan seperti mereka. Lihat mereka itu syahid, kamu itu pengecut, kenapa membawa kami mundur? Rupanya setibanya di Madinah, Rasul sudah diperlihatkan oleh Allah dengan wahyu bagaimana peristiwa dan rincian peperangan. Rasul menyambut Khalid mengatakan, ja'akum saifullah. Ini pedang Allah sudah datang. Tadi mereka mencaci, akhirnya beralih untuk memuji Khalid. Ini taktik yang jitu dari Khalid bin Walid. Anda bisa membayangkan, kaum muslimin tidak bisa kita katakan kalah dalam perang Romawi. Bahkan justru dari hasil perhitungannya, mereka lebih banyak yang mati dibandingkan kaum muslimin. Bagaimana isu yang berkembang di semenanjung Jazirah Arab, Muhammad mampu memukul mundur orang Romawi yang 200.000 pasukan. Jadi kabilah-kabilah di jalan itu satu persatu itu masuk Islam. Ini sudah beda. Ini Muhammad punya kekuatan. Masuk Islam, datang membuat perdamaian ke Madinah, buat perdamaian ke Mekah, bayar jizyah, buat perdamaian dengan baginda Rasul, minta keamanan dari baginda Rasul. Ini semua semenanjung Arab itu sudah takluk secara ininya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nantinya pada tahun ke-8 Hijriah muncul peristiwa paling penting, penaklukan kota Mekah. Artinya selesai kekufuran di Jazirah Arab. Ini penting sekali.
Penaklukan kota Mekah seperti kita sebutkan ini punya peranan penting sekali dalam penyebaran dakwah. Rasul akan menaklukkan kota Mekah, orang-orang Arab itu akan menunggu hasil pertikaian Muhammad dengan Quraisy. Kita tahu sejarahnya dulu ketika tahun gajah tidak ada yang mampu berhasil menguasai kota Mekah, tidak mampu menguasai Ka'bah kecuali yang berada di atas kebenaran. Maka mereka menunggu saja. Orang Arab mengatakan kita jangan ikut campur, lihat saja siapa yang menang. Siapa yang menang itu yang kita dukung. Kalau Muhammad menang artinya Muhammad alal haq, maka dia menang. Karena dulu tentara gajah kalah ketika ingin menyerbu Ka'bah. Maka mereka menunggu. Perdamaian dengan Quraisy, rupanya Quraisy itu menggagalkan perdamaian dengan baginda Rasul. Khuza'ah masuk kufronnya baginda Rasul, Banu Bakar masuk kufronnya Quraisy. Tiba-tiba ada seorang penyair dari Banu Bakar itu yang mencaci baginda Rasul dan menjadikan salah satu orang Khuza'ah marah dan menamparnya. Banu Bakar marah kemudian membunuh Al-Khuzai yang menampar salah satu orang dari kaumnya. Terjadi peperangan Banu Bakar dengan Khuza'ah. Padahal tadi ini kalau Khuza'ah dengan baginda Rasul perdamaiannya, dan kalau Banu Bakar dengan Quraisy terjadi pertikaian. Quraisy secara diam-diam membantu pergerakan Banu Bakar. Artinya dengan sendirinya mereka sudah membatalkan perdamaian. Kita lihat Rasulullah itu tidak pernah mengkhianati walaupun itu kafir. Perdamaian dengan Yahudi 3 perdamaian, semuanya mereka yang khianati. Perdamaian dengan Quraisy, perdamaian Hudaybiyah juga mereka yang mengkhianati. Maka tiba-tiba yang muncul apa? Ketika itu datang utusan orang-orang Khuza'ah, komandannya Budail ibn Warqa, datang kepada baginda Rasul mengatakan orang-orang Banu Bakar sudah memerangi kami dan Quraisy membantu Banu Bakar memerangi kami. Maka kami meminta pertolonganmu wahai Muhammad. Ketika itu baginda Rasul mengatakan sudah datang pertolongan untuk kalian. Sudah datang pertolongan untuk kalian. Dalam perjalanan pulang, Abu Sufyan sudah tahu kalau orang Khuza'ah sudah menyampaikan kepada baginda Rasul, maka beliau buru-buru menuju kota Madinah untuk meminta perdamaiannya dilanjutkan lagi. Kalau tadi 10 tahun, padahal 10 tahun itu baru berlalu 2 tahun. Mereka ingin melanjutkan, tambah lagi perdamaian dengan Muhammad, jangan sampai mereka menyerang kita. Dalam perjalanan bertemu dengan Budail yang sudah menghadap baginda Rasul. Kalian dari mana? Kami dari tempat lain. Bukan dari mana? Bukan dari Madinah. Abu Sufyan ini orang cerdik. Ketika Budail sudah berlalu, beliau memberitakan ajudannya mencari, coba lihat itu taik-taik untanya, kotoran-kotoran untanya, coba lihat ada tidak sisa-sisa dari anak-anak kurma Madinah. Dicari, rupanya kedapatan itu biji kurma Madinah. Mereka pasti baru pulang dari Muhammad. Datang ke Madinah, menjumpai Ali tidak memberikan perhatian untuk Abu Sufyan. Menjumpai Umar, bahkan Umar sangat keras untuk Abu Sufyan. Menjumpai Abu Bakar juga Abu Bakar keras. Beliau datang ke rumah anaknya dan juga istri baginda Rasul Ummu Habibah. Abu Sufyan pemuka Quraisy. Mau duduk di rumah Ummu Habibah, tikarnya dilipat oleh Ummu Habibah. Padahal tikar lusuh, dilikat. Apa engkau kasihan kepada bapakmu, kata Abu Sufyan? Kasihan kepada bapakmu yang tidak pantas duduk di tikar ini. Ummu Habibah mengatakan, justru aku kasihan kepada tikarnya. Ini tikarnya Rasulullah. Ini tempat duduknya baginda Rasul yang tidak layak engkau duduk di atas tempat ini. Itu bapaknya. Mereka tahu di mana meletakkan prioritas. Itu bapaknya. Engkau tidak berhak duduk di sini. Kemudian tiba-tiba Abu Sufyan gagah untuk melanjutkan perundingan, beliau pulang. Rasulullah mempersiapkan pasukannya. 10.000 pasukan kaum muslimin. Yang tidak dikabarkan kemana kita akan pergi besok hari. Yang penting kalian siap, baju perang siap, semuanya siap. Kita akan pergi. Beliau tidak mengambil jalur yang mengarah ke Mekah. Jadi berputar dari pesisir, supaya tidak ada yang tahu kalau beliau ingin menuju Mekah. Para sahabat banyak di antara mereka yang sudah memperkirakan Rasul ini pasti menaklukkan Mekah. Salah satu di antaranya Ibnu Abi Balta'ah.
termasuk yang menyaksikan Badar. Kalau sudah Anda saksikan Badar, Allah akan mengampuni Anda terhadap apapun yang Anda lakukan kalau Anda sudah menyaksikan Badar. Ibnu Abi Balta'ah ini punya keluarga di Mekah, anak-anaknya masih kecil. Kalau Rasul memerangi Mekah, beliau khawatir keluarganya ada yang tersakiti, ada yang terbunuh. Maka beliau mengutus seorang wanita mengirim surat mengabarkan Quraisy kalau Rasul akan mendatangi Mekah untuk menaklukkan Mekah. Rasul dikabarkan oleh Jibril dengan perantara wahyu, ini Ibnu Abi Balta'ah sudah mengirim surat, sudah mengkhianati. Rasul memerintahkan Ali dan Zubair itu cari wanita yang akan pergi ke Madinah dan engkau tangkap mereka. Ditangkap oleh Ali. Mana suratnya? Wanita itu mengatakan tidak ada surat. Wallah, kata Ali, Rasul sudah mengatakan engkau membawa suratnya, pasti ada suratnya. Tidak ada suratnya. Kalau engkau tidak keluarkan suratnya, kami akan menelanjangi. Ya, baju-baju kebuka semua ini. Wanita itu takut, akhirnya mengeluarkan suratnya. Dibaca oleh Rasul. Rasul memanggil, mana Ibnu Abi Balta'ah? Ibnu Abi Balta'ah datang mengatakan, ya Rasulullah, keluargaku di sana keluarga kecil. Kalau Anda menaklukkan kota Mekah, saya khawatir anak-anakku di sana akan terbunuh. Umar mengatakan, khianat ya Rasulullah, potong lehernya. Rasul mengatakan, kuf ya Umar, tahan dirimu. Engkau tahu tidak, kalau Allah sedang menyaksikan penduduk Badar, kemudian Allah mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukan sesuka hatimu, faqad ghafartu lakum, aku sudah mengampuni kalian. Jadi ini fadilah yang menyaksikan perang Badar. Apapun yang mereka lakukan itu diampuni. Apapun yang mereka lakukan diampuni. Dimaafkan oleh Rasul Ibnu Abi Balta'ah karena dia pernah menyaksikan perang Badar. Berangkat, tidak ada yang tahu. Berangkat baginda Rasul, kabilah-kabilah di samping itu melihat gagahnya pasukan baginda Rasul, banyak di antara mereka yang justru ikut bergabung dengan baginda Rasul. Berangkat 10.000 pasukan, dalam perjalanan pasukannya makin bertambah. Baginda Rasul kita perhatikan, ini beliau membagi pasukannya dalam 3 bagian yang menunjukkan kepada orang Quraisy kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai Mekah. Jadi ada pasukan dari arah timur, pasukan dari arah selatan, pasukan dari arah utara, pasukan dari arah barat. Tiba-tiba mereka bangun pagi sudah melihat ini semua penjuru sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Padahal kalau buat hitungan itu pasukan 10.000, kalau kita bagi 4 itu cuma 2.500, 3.000. Tapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi itu dengan komandonya, beliau membagi pasukan. Ada pasukan Khalid ibn Walid, ada pasukan Zubair, ada pasukan Ali, ada pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah. Dari semua penjuru sudah terhubung. Dalam perjalanannya tiba-tiba Abu Sufyan, pemuka Quraisy itu ditahan oleh Abbas untuk menyaksikan pasukan kaum muslimin. Ini unjuk kekuatan kaum muslimin di hadapan Abu Sufyan. Lihat, ini pasukan Muhammad, ini pasukan Muhammad. Di belakangnya masih banyak lagi. Abu Sufyan yang tadi garangnya luar biasa, tiba-tiba sudah gitu. Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan ini orang paling suka membanggakan dirinya. Kalau sudah dia membanggakan dirinya, Anda puji sedikit sudah cukup. Maka Rasul mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, dia aman. Maka dengan gagahnya Abu Sufyan pulang ke kaumnya. Kemudian dia berteriak di sisi Ka'bah, siapa yang masuk rumahku aman. Padahal masuk rumah masing-masing, tutup pintu juga aman. Siapa yang masuk rumahku aman. Siapa yang tinggal di Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumahnya masing-masing, menutup pintunya aman. Hindun, istrinya, itu memegang jenggotnya Abu Sufyan. Yang masuk rumah sendiri juga aman, itu tidak membanggakan. Jadi ada pribadi seperti itu. Maka Anda harus tahu berinteraksi dengan orang demikian. Ada orang di kampung kita seperti itu. Sedikit kita puji sudah cukup itu. Orang seperti itu kasih pujian. Kasih pujian. Sedikit saja dia puji. Padahal pujiannya itu bukan betul-betul pujian. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk Masjidil Haram aman, yang menutup pintu rumahnya masing-masing juga aman. Siapa yang mau datang ke rumah Abu Sufyan? Tidak menutup pintu. Rupanya Ikrimah, anaknya Abu Jahal, membentuk pasukan untuk melawan pasukan kaum muslimin.
Dan perhatikan, Ikrimah berhadapan dengan pasukan di tempat yang bernama Khandamah di sisi Makkah, berhadapan dengan pasukan Khalid ibn Walid, pedang Allah. Jadi dengan sigapnya Khalid bisa menyelesaikan Ikrimah dan membunuh 13 orang dari pasukan Ikrimah. Ikrimah lari, dan nanti di kisahnya beliau lari ke Jeddah, ingin melarikan diri ke Habasyah. Karena 1 dari 8 orang itu Rasulullah menghukumi mereka dengan hukum mati. Dimanapun mereka dapatkan, kalian harus menghukum mereka dengan hukum mati, walaupun mereka bergantung dengan tirai Ka'bah, hukum mereka dengan hukum mati. Ikrimah langsung melarikan diri ke Jeddah. Tiba-tiba ada familinya yang dekat dengan baginda Rasul meminta syafaat, ya Rasulullah, Ikrimah itu memusuhimu karena kondisi bapaknya yang terbunuh di perang Badar. Boleh tidak aku membawanya pulang kalau dia bersaksi engkau Rasulullah? Berikan dia kemaafan. Akhirnya ini termasuk yang dimaafkan, dan nantinya kita tahu Ikrimah ini punya peranan besar dalam peperangan-peperangan ke depan, termasuk komandan kaum muslimin yang gagah. Jadi berhasil ditaklukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Mekah. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pesisir semenanjung Arab yang menunggu. Kalau hasilnya Muhammad menang, artinya Muhammad di atas kebenaran. Tidak mungkin dia menang atas Ka'bah kecuali dia menang. Mereka masih, di memori mereka itu masih sangat terlekat peristiwa Abraha, tentara kaca. Ini menang. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang mendeklarasikan keislaman. Jadi kita lihat di tahun ke-9 dan tahun ke-10 Hijriah itu dinamakan dengan Amul Wufud. Tahun di situ kaum muslimin ataupun orang-orang kabilah-kabilah Arab, ini potret kabilah-kabilah yang ada di semenanjung Jazirah Arab, itu satu persatu datang kepada baginda Rasul. Ada yang mendeklarasikan keamanan, ada yang mendeklarasikan keislaman, ada yang meminta keamanan, ada yang ingin membayar upeti dan jizyah, ada yang ingin berunding, ada juga yang sok-sokan itu dari Yaman Selatan, Najran, datang kepada baginda Rasul dengan gagah ingin membujuk baginda Rasul untuk agama Nasrani. Ini yang kebalik orang Najran. Yang lain datang, kami masuk Islam, yang ini enggak, agamamu itu tidak lebih baik dibandingkan agama kami. Ini datang utusan. Kalau kita simpulkan, barangkali ada 3 target dari kedatangan utusan-utusan tahun 9 dan 10 Hijriah. Ada yang ingin menebus tawanan yang ada bersama baginda Rasul, ada yang datang cuma untuk meminta jaminan keamanan. Kami tidak masuk Islam, tapi engkau berikan kami jaminan keamanan, kami akan membayar upeti dan jizyah. Ataupun kebanyakan yang lain itu datang dalam kondisi masuk Islam. Anda bisa membayangkan, ini semenanjung Jazirah Arab tahun 10 Hijriah sudah mayoritas Muslim. Maka nanti kita perhatikan di tahun itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai tahun 10 terakhir beliau melakukan haji pertama dan terakhir untuk baginda Rasul. Haji Wada. Dari namanya sudah jelas ini perpisahan. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Ambil dariku manasik kalian, haji kalian ambil dariku. Maka kalau mau mengambil haji, kalau belum berangkat haji, pelajari dulu hadis Jabir. Hadis yang paling terperinci, paling mendetail mensifatkan haji baginda Rasul. Rasul hajinya cuma sekali. Hadis Jabir itu hadis paling komplit, paling sempurna, paling terperinci menjelaskan seperti apa hajinya baginda Rasul. Rasul mengatakan, khudhu minni manasikakum, ambil manasik haji kalian dariku. La'allakum la talqani ba'da 'ami hadza, karena kalian barangkali tidak akan lagi bertemu denganku setelah tahun ini. Maka di tahun 10 itu semua syariat-syariat ini disempurnakan. Turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku. Ini syariat. Hukum-hukum darah, hukum-hukum kisah, hukum-hukum hudud semuanya sudah disempurnakan. Peristiwa Haji Wada itu peristiwa besar. Peristiwa banyak dari kaum muslimin di semenanjung Arab itu baru pertama kali mereka melihat Rasulullah, dan itu terakhir kali mereka melihat Rasulullah. Pulang dari Haji Wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Jatuh sakit Rasulullah. Datang Aisyah menjenguk baginda Rasul mengatakan, fa innaka tu'ah.
engkau sakit sekali ya Rasulullah. Rasul mengatakan, aku diberikan oleh Allah sakit melebihi umatku 2 kali. Kalau kalian sakit, Rasulullah sakitnya itu 2 kali. Kalau kalian perih, Rasulullah perihnya itu 2 kali. Kenapa demikian ya Rasulullah? Supaya Allah menetapkan untukku balasan kebaikan 2 kali, pahalanya pun diganjar 2 kali. Isyarat wafatnya baginda Rasul itu sudah muncul, tapi banyak para sahabat yang tidak paham. Isyarat sudah Rasul sampaikan. Ketika haji wada, Rasul mengatakan, ada hamba Allah berikan pilihan untuk kembali kepadanya, untuk kembali ke surganya, ataupun Allah berikan dia kemerdekaan, panjang umur, kesehatan, dan Allah berikan dia kelapangan dalam kekuasaan. Tapi hamba itu memilih Allah, kata Rasulullah. Para sahabat, ini hamba, siapa hamba itu? Enggak paham. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Rasul sudah wafat, baru mereka tanyakan, Abu Bakar, kenapa dulu engkau menangis di Hajatul Wada? Hamba itu Rasulullah. Dipilih kembali kepada Allah atau bersama kita? Beliau memilih Allah. Abu Bakar menangis. Isyarat-isyarat sudah ada. Tahun 11 Hijriah, Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasul mengambil tangannya Mu'adz, membawa di sisi masjid yang mengatakan, la'allaka la talqani ba'da 'ami hadza. Engkau wahai Mu'adz kembali dari Yaman, barangkali engkau tidak melihatku lagi. Engkau akan melalui di tempat ini masjidku dan akan melalui kuburanku. Anda bisa membayangkan bagaimana Mu'adz yang mencintai baginda Rasul itu menangis ketika mendengar kabar dari baginda Rasul. Tahun depan Anda ke sini, Anda tidak bertemu lagi denganku. Artinya ini kali terakhir beliau akan melihat wajahnya baginda Rasul. Mu'adz menangis dengan sangat kencang, memeluk baginda Rasul. Seolah-olah beliau tidak ingin berpisah dengan baginda Rasul. Tapi perintah baginda Rasul selalu yang mereka prioritaskan. Berangkat Mu'adz seperti sabda baginda Rasul, rupanya mereka tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah. Kabar-kabar isyarat itu bentuk-bentuk yang mengisyaratkan kalau ajal Rasul sudah dekat. Itu sudah ada dan banyak dalam Al-Quran. Turun firman Allah, fa innaka mayyit, engkau itu juga mayyit, wa innahum mayyitun, mereka juga akan mati, semuanya akan mati. Tapi para sahabat semua ayat-ayat ini, hadis-hadis ini seolah-olah tidak ada di kepala mereka ketika wafatnya baginda Rasul. Sakit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulangan dari haji wada, jatuh sakit, malam hari keluar ke Baqi'. Rasul sudah setiap malam itu keluar ke Baqi', pemakaman Baqi', mendoakan penduduk Baqi'. Allah merahmati kalian, Allah kalian. Wa inna bikum lahiqun, kami akan menyusul kalian. Aisyah pernah suatu ketika, Aisyah masih sangat muda. Suatu ketika terbangun malam mencari di mana Rasulullah. Kalau biasa sudah mencari seperti ini tidak ada Rasulullah, pasti Aisyah akan menepis kaki atau tangannya Rasul yang sedang salat atau sedang sujud. Rupanya tidak ada. Muncul kecemburuan dari Aisyah, ini pasti malam ini pergi ke istri lain. Ini pasti cari istri lain lagi ini. Tiba-tiba keluar, cari ke rumah ini tidak ada, ke rumah itu tidak ada. Rasul dalam kondisi menangis di pemakaman Baqi', mendoakan sahabat-sahabatnya sudah lebih dahulu mendahului baginda Rasul. Datang Fatimah di hari selanjutnya mengunjungi baginda Rasul yang sedang sakit. Ya abati fa innaka tu'af, engkau merasa sangat kesakitan. Rasul mengatakan betul, saya merasa sangat kesakitan. Kemudian Fatimah dibisikkan sesuatu oleh baginda Rasul, Fatimah menangis. Kemudian baginda Rasul mengambil kepalanya Fatimah, membisikkan sesuatu lagi, kemudian Fatimah tersenyum. Nanti selepas Rasul wafat, Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan? Rasul mengatakan, aku akan menghadap Tuhanku, maka aku menangis. Kemudian Rasul membisikkan, engkau adalah satu-satunya keluargaku yang paling cepat menyusul diriku, maka aku tersenyum. Seperti sabda baginda Rasul, Fatimah itu wafat tidak lama setelah wafatnya baginda Rasulullah. Sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu meminta untuk dibopong di bawah salat. Kadang-kadang kita membaca sirah Rasul itu dibopong bawah salat, kita itu sedih sekali. Anda dalam kondisi kuat, kokoh, tegar kaki Anda tidak mau pergi salat. Rasul dibopong itu. Mana Ali, mana Zubair dibopong baginda Rasul dibawa menuju salat. Para sahabat itu melihat Rasul sakit. Kalau Rasul sudah keluar salat, mereka sudah bergirah, bersemangat lagi. Rasul masih ada bersama kita.
Pernah suatu ketika baginda Rasul dalam kondisi terpisah. Rasul memerintahkan keluarganya untuk menuangkan air yang banyak dari bejana di kepalanya. Kondisi panas kepalanya Rasulullah. Demamnya baginda Rasul, tuangkan air. Aisyah mengatakan, dari tadi kami sudah menuangkan air ya Rasulullah. Arifkan bi, kami mengasihani dirimu. Kenapa kalian itu seperti wanita-wanita Yusuf? Bukan yang diperintahkan kalian lakukan. Pernah Rasul saking jengkelnya itu semua keluarganya disirami air. Yang gantian siram yang mandu tadi, semuanya disirami air. Pernah disirami air sampai sudah kuat beliau mengatakan as-salat, sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu salat ya Rasulullah. Beliau sudah sedikit bisa kuat, dibawa mengimami salat. Kali terakhir itu para sahabat melihat terakhir kali baginda Rasul itu hidup. Suatu ketika para sahabat mau melakukan salat, tiba-tiba mereka melihat dari arah jendela rumahnya Aisyah. Kita tahu Rasul ketika menjelang ajal, beliau selalu bertanya, malam ini giliran siapa? Kalau dikatakan Aisyah, beliau senang. Kalau dikatakan selain Aisyah, beliau sedikit menunjukkan rasa dan raut kesedihan. Akhirnya semua para istri baginda Rasul menyerahkan hari-hari ini semuanya untuk Aisyah, biar Rasulullah SAW tenang di rumah Aisyah. Para sahabat sudah berbaris sholat zuhur. Mereka sudah berbaris, tiba-tiba melihat tirainya baginda Rasul itu tersingkap. Itu para sahabat yang sedang sholat, mereka tidak lagi memikirkan sholat, tidak lagi khusyuk. Mereka melihat Rasulullah, bahkan hati mereka sudah girang-girang. Ini Rasulullah sudah melihat kita lagi. Padahal itu kali terakhir mereka melihat Rasulullah. Itu terakhir kali mereka melihat Rasulullah. Maka Anas mengatakan, tidak ada kecerahan, kebahagiaan, kesukaan di kota Madinah melebihi ketika datangnya baginda Rasul. Tidak ada kegelapan, kegundahan, kesedihan di kota Madinah kecuali ketika baginda Rasul itu wafat. Anda tidak bisa membayangkan baginda Rasul wafat. Kadang-kadang kita mendengar itu pernyataan Umar yang mengatakan, siapa mengatakan Rasul wafat, aku potong lehernya. Rasul itu sedang menghadap Tuhannya seperti Musa menghadap Tuhan 40 hari. Kenapa keluar kalimat seperti itu dari Umar? Mereka tidak bisa membayangkan Rasul wafat. Tidak bisa dibayangkan Rasul wafat. Abu Bakar mendiamkan Umar, Rasul sudah wafat. Sebelumnya beliau datang dari satu safar perjalanan kembali ke rumah Aisyah, dikabarkan Rasul sudah wafat. Beliau membuka wajahnya baginda Rasul, mencium wajahnya baginda Rasul, keluar kepada kaum muslimin. Rasul sudah wafat. Rasul sudah tiada. Baca ayat, afa in mita aw qutilta, kalau engkau wafat ataupun engkau dibunuh, apa mereka akan murtad lagi? Umar duduk tersungkur seolah-olah ayat ini baru pertama kali beliau dengar. Rasul sudah wafat. Yang tadi beliau katakan, siapa mereka Rasul wafat, potong lehernya. Tidak bisa mereka menerima Rasulullah wafat. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam.